Baik. Jadi materinya bab 4, yaitu General Linear Model. Baik, jadi kalau kita bicara model linear umum, ya, general umum, model linear umum itu sekali lagi bentuknya ya adalah seperti yang disajikan dalam persamaan 411 ya. Oke. Jadi Y ini adalah variabel yang merupakan variabel akibat. Ini ada variabel sebab. Sering menyebutnya ini variabel independen, variabel explanatory atau variabel penjelas, ya, variabel bebas. Ini. Sedang yang Y ini variabel terikat, respon, ya. Jadi karena ini X ini mempengaruhi Y, ya. Ingat ya bahwa menurut indeksnya ini, jadi kalau kita lihat ini X-nya 1, 2, sampai K, ya, yang ditunjukkan oleh indeks atau subscript kedua. Jadi variabel bebasnya ada K, variabel tak bebasnya 1. Sedang I adalah nomor baris. Jadi kalau dituliskan ini bentuknya seperti ini, ya. Jadi Y1, Y2 dan seterusnya. Ini Y1, Y2 sampai YN, ya. Oke, saya kira sudah paham semua bahwa X ini adalah matriks rancangan atau matriks model, ya. Sedangkan beta ini adalah vektor parameter, ya. Jadi keduanya ini umumnya ya sifatnya non random, ya, non random, dan yang di sini diketahui, yang betanya tidak diketahui. Jadi known, ini unknown, ya. Ini yang randomnya di sini epsilon, ya, dan juga y-nya tentunya. Ya, kalau kita baca di sini, ya, betanya ini menggunakan notasi dari 0, 1 sampai K, ya. Jadi kalau kita lihat kesetaraan dengan notasi X-nya, berarti yang sebagai pengali dari XX ini adalah beta yang ada subscript-nya bukan 0, ya. Beta 0 ini sementara kita anggap sebagai konstanta, ya. Jadi beta sekali lagi vektor dari parameter yang tidak diketahui. Y adalah vektor dari respon amatan, ya. Sedangkan epsilon, ini epsilon, ya. Epsilon ini adalah vektor dari galat yang unobserved, jadi yang tidak diamati, ya. Nah, jadi kalau kita gunakan model 411 dengan matriks X, ya, matriks X ini, kalau ini kita lihat, oh ini ada satunya nih, satu kan bukan ada di sini, ya, karena satu ini adalah yang kita sebut dengan konstanta, ya, konstanta, yang nanti dikalikan dengan beta 0, jadi beta 0 kali 1, jadi gitu, ya. Oke, nah untuk selanjutnya karena di sini ada ketambahan 1 kolom, maka banyaknya kolom dari X ini kita sebut dengan P, ya, yaitu K plus 1, ya. K plus 1, yang ada X-nya nih dari 1 sampai K, ya. Oke, kemudian kalau kita ingin nyatakan matriks X ini atau matriks rancangan ini dalam bentuk yang terpartisi ini, bahwa kolom pertama itu kita sebut dengan vektor 1, ya. Vektor 1 ini karena elemennya 1 semua, ya, sebanyak n, dan matriks yang di sebelah kanannya ini adalah matriks yang ini, yang di sini dituliskan dengan matriks X tilde, ya.
Jadi yang X3D ini ukurannya N besar kali K. Ya. Oke. Nah, jadi kita bisa menuliskan modelnya menggunakan selain 411, sorry bukan 411, 4.1.1 ini dengan 4.1.2. Jadi untuk tiap baris, ya ini untuk tiap baris ya, untuk tiap baris kita nyatakan bahwa YI sama dengan beta 0 plus beta 1, XI1 tambah dan seterusnya beta K, XIK plus epsilon I. Ya. I dari 1 sampai N. Nah, jadi untuk setiap baris, kalau notasi matriksnya kita nyatakan dengan persamaan 4.1.3. Ya. Jadi ini seperti kombinasi linier dari X ya, dari XI. Ya. Ini agak nggak konsisten, mestinya ini X besar ya, X besar I gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas ada penjelasannya di sini ya. Nah, asumsi yang diperlukan ya, asumsi yang diperlukan itu adalah bahwa nilai harapan dari vektor epsilon ini, nilai harapan dari vektor epsilon ini adalah vektor 0. Ini vektor ya. 0, 0, 0, 0, semua 0 gitu. Sedangkan misalnya asumsi berikutnya adalah matriks varian kovarian dari epsilon ini sigma X, sigma kuadrat kali identitas. Ini identitas berukuran N kali N. Di mana N adalah N besar adalah banyaknya pengamatan. Nah, ini berarti bahwa setiap pengamatan itu ya, jadi masing-masing pengamatan itu saling bebas satu dengan yang lain. Jadi errornya tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi ya. Jadi uncorrelated ya. Jadi errornya tidak berkorelasi dengan vektor rata-rata 0 ya. It's zero min ya, dengan masing-masing rata nilai harapannya 0 dan variannya sama yaitu sigma kuadrat. Nah, kalau variannya sama tidak tergantung indeks I-nya, ini bisa disebut dengan homoskedastik ya. Oke. Nah, berdasarkan apa namanya persamaan 4.1.1 tadi, ya, persamaan 4.1.1 tadi, dan properties atau sifat-sifat yang dimiliki tadi, maka kita bisa mencari nilai harapan dari Y, nilai harapan dari vektor Y. Nilai harapan dari vektor Y sama dengan nilai harapan dari ini semua, matriks X kali beta ditambah vektor epsilon, ya, sehingga sama dengan, ya, karena ini bukan random, maka nilai harapan matriks X kali beta sama dengan matriks X kali beta. Yang random itu epsilonnya. Nah, jadi ini sama dengan nilai harapan matriks X kali beta ditambah nilai harapan matriks vektor epsilon, ya, vektor epsilon. Karena ini tidak random, ini sama dengan X beta ditambah nilai harapan epsilon. Kita tahu bahwa nilai harapan vektor epsilon ini sama dengan vektor 0, sehingga hasilnya sama dengan matriks X kali vektor beta. Nilai harapan Y ya. Nah, sedangkan kovarian ini maksudnya matriks varian kovarian, bukan hanya yang satu, karena ini adalah vektor, jadi kita bicara matriks varian kovarian. Jadi kita ganti Y-nya ini, vektor Y-nya ini sama dengan X beta plus epsilon. Ya. Nah, sekali lagi, karena ini bukan random, ini nggak ngaruh. Ini ngaruh ya. Yang mempengaruhi adalah yang random, bagian random saja, epsilon, vektor epsilon. Jadi ini sama dengan, jadi matriks varian kovarian Y sama dengan matriks varian kovarian errornya. Jadi kalau asumsi itu sering menyebutkan bahwa errornya yang random, nah tergantung modelnya. Kalau model bagian X betanya itu tidak random, maka matriks varian kovariannya atau variannya sama dengan responnya, sama dengan matriks varian kovarian respon, ya. Ini karena ini 4.1.5, yaitu sama dengan
sigma kuadrat kali matriks identitas. Artinya ini matriks diagonal berukuran n besar kali n besar, yang mana setiap nilai diagonalnya sama dengan sigma kuadrat. Oke? Nah, model regresi berganda, ya, model regresi berganda. Kemudian, nah, buku ini menggunakan istilahnya model ANOVA. Model ANOVA berpengaruh tetap, berpengaruh acak, ya. Kemudian model ANACOVA, ya. Ini yang mungkin dipelajari, yang banyak dipelajari dalam model linear, juga dalam buku ini, ya, juga dalam buku ini, ya. Oke, dalam model regresi ya, yang seperti model ini, kan ada modelnya kan banyak tadi, ada model regresi, ada model ANOVA di beberapa buku Zimmerman tidak menggunakan istilah ANOVA, tapi menggunakan istilah model kategorik, ya, model bukan kategorik ini, tapi ya karena variabel-variabelnya sifatnya nominal atau ordinal, ya. Oke. Nah, oke. Nah, lain kali kalau join jauh sebelum, jadi sebelum kuliah dimulai, ya. Oke. Nah, jadi X transpose X ini, ya, X transpose X ini merupakan matriks yang simetris, ya, merupakan matriks yang simetris. Kalau tadi X-nya apa? X-nya adalah matriks rancangan, ya, matriks rancangan. Jadi X transpose X itu simetris, ya. Selain simetris, ya, dia juga kalau kita lihat, kita gunakan untuk mencari matriks proyeksi. Ini yang disebut matriks proyeksi adalah P ini, ya. P ini matriks proyeksi. Jadi X transpose X ini selain simetris, kita perlu kategorikan, bisa jadi X transpose X ini singular, bisa non singular, ya. Bisa non singular, bisa singular. Nah, kalau misalnya matriks X-nya itu berpangkat rank atau ranknya penuh, yaitu sama dengan banyaknya kolom, ya, maka X transpose X ini, ya, punya inverse non singular. Nah, tetapi kalau X transpose X atau matriks X-nya berpangkat tidak penuh, ya, maka X transpose X ini, ya, X transpose X ini singular. Jadi kita gunakan notasi di sini secara umum adalah matriks kebalikan umum. Jadi min, ya. Jadi ada di sini akan menjadi min 1 kalau X transpose X-nya non singular. Jadi ingat bentuk dari P, ya. P itu X transpose X min X transpose. Ya. Ini adalah matriks proyeksi, ya. Oke. Nah, matriks proyeksi itu sifatnya selain, ya, matriks proyeksi itu sifatnya selain simetris, dia idempotent. Nah, dia idempotent, ya. Nah, sedangkan I dikurang P ini, matriks I dikurang P ini I-nya menyesuaikan, ya, ukurannya, menyesuaikan ukuran P ini. Kalau X ini N kali P, ini N kali P, berarti ini transposnya P kali N kali P, jadi ini P kali P. Mau singular, mau non singular, ini P kali P. Kemudian ini P kali N. Jadi P ini ukurannya N kali N. Ya. N kali N. N besar kali N besar. Berarti matriks identitasnya juga N besar kali N besar ukurannya. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa P dengan I minus P ini memainkan peranan penting dalam pengembangan teori statistik model linear.
ini yang akan memproyeksikan, makanya proyeksi ya, memproyeksikan respon itu ke dalam ruang proyeksi ya, ruang proyeksi ya. Sedang ini adalah nanti ini yang ruang yang tegak lurus. Jadi kalau ini nanti akan kita gunakan dalam komponen untuk menentukan jumlah kuadrat dari model, sedangkan ini adalah errornya, menentukan error ya. Oke, dikatakan bahwa jika rank atau peringkat dari X transpose X itu sama dengan P, kita memiliki rank penuh. Atau X saja, rank dari X ya, itu sama dengan P. Sudah tentu kalau rank dari X sama dengan P ya, karena X adalah N kali P, maka X transpose X juga sama dengan P ranknya ya. Oke. Jadi yang peringkat atau ranknya kurang dari P, misalnya R gitu ya, maka kita sebut dengan modelnya memiliki model rank yang tidak penuh, ya, tidak penuh. Oke. Nah sekarang kita lihat ini model regresi, ya. Kita bicara model yang pertama, regresi linear sederhana, ya. Nah, jadi kenapa dikatakan linear? Oke. Yang pertama, linear itu adalah bukan dari variabelnya ya, tetapi dari parameter ini. Parameter ini pangkatnya satu ya. Jadi beta 0 pangkat satunya, beta 1 pangkat 1. Nah, itu linearnya itu linear yang kita lihat dari parameter. Ya. Bukan dari variabel. Beda ya, ini variabel, ini parameter. Ya. Oke. Dikatakan sederhana, simple itu karena variabel penjelas atau variabel bebasnya ini cuma satu, ya, cuma satu. Yang mempengaruhi variabel respon ini cuma satu nih. Makanya dikatakan simple atau sederhana. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kita ingin cari kalau dari model regresi ini, ya, kita ingin cari berapa sih beta 0, berapa beta 1. Nah, jadi karena biasanya yang kita punyai data itu adalah data sampel, ya. Sedangkan beta 0 dan beta 1 ini adalah parameter populasi, ya. Beta 0 dan beta 1 ini kita tidak tahu kalau seluruh data populasi tidak kita dapatkan nilainya. Nah, oleh karenanya yang kita lakukan adalah mengestimasi. Kita mau mengestimasi berapa beta 0, berapa beta 1. Nah, nilai estimasinya ada yang menggunakan beta 0 topi, beta 1 topi. Ada yang menggunakan, beta ini kan huruf Yunani, kita gunakan huruf Romawinya, B0, B1. Ya. Asal diberi penjelasan bahwa B itu estimator dari beta, gitu ya. Oke. Nah, dengan menggunakan teknik ini, makanya di sini ada exploratory data analysis ya. Exploratory itu mengeksplor, ya, analisis data yang dengan dilakukan dengan cara mengeksplor, misalnya dengan membuat scatter plot atau diagram pencar. Diagram pencar bahwa Y itu sumbu tegak, X ini sumbu datarnya. Oh, bentuknya seperti ini. Bahwa kalau X-nya ini semakin bertambah, semakin ke kanan, maka Y-nya semakin naik nih, gitu kan? Atau semakin turun begitu. Nah, oke. Jadi semakin naik atau semakin turun itu ditentukan oleh apa yang disebut dengan slope tadi. Yang disebut dengan beta ini, beta 1. Ya. Beta 1 itu slope. Jadi kalau naik, beta 1-nya positif. Kalau turun, beta 1-nya negatif. Kalau bisa dikatakan
datar begini, walaupun naik dikit, naiknya itu dikit, naiknya sudutnya itu kecil, turunnya juga sudutnya kecil. Bisa jadi kalau melalui pengujian, kita bisa katakan bahwa beta 1 itu dianggap sama dengan 0. Ya. Artinya kalau beta 1 sama dengan 0, bahwa respon ini tidak dipengaruhi oleh perubahan X, mau X-nya berapa saja, Y-nya ya sama. Karena beta 1 sama dengan 0. Oke. Nah, itu sekilas, walaupun belum melalui pengujian, apa yang dikatakan dengan beta 1, apa yang dimaksudkan dengan beta 1 atau slope itu adalah artinya kemana arah dari gerakan Y itu. Kalau semakin besar gerakan Y-nya, kalau X-nya semakin besar, apakah naik berarti positif beta 1-nya, apakah turun beta 1-nya negatif, gitu ya. Nah, apalagi kalau nanti bahasannya itu berkaitan dengan kalau X-nya apa, Y-nya apa, apakah secara teori sudah benar, gitu ya, misalnya ya. Misalnya begitu. Misalnya X-nya harga, Y-nya permintaan misalnya. Nah, dalam teori ekonomi misalnya, kalau harga itu naik, maka umumnya permintaan itu turun, kan begitu. Maka harapannya beta 1 itu nilainya negatif, kan begitu. Nah, kalau ternyata misalnya, ini kok tidak, harganya naik kok, permintaannya naik. Nah, permintaannya kok naik, beta 1-nya kok positif. Nah, baru kalau seperti itu dibahas, ini kok tidak mengikuti hukum yang umumnya berlaku, gitu ya. Apa bisa terjadi? Bisa, tapi makanya perlu bahasan sendiri. Misalnya pada musim-musim tertentu, walaupun harga tiket itu naik, permintaannya ternaik, gitu. Nah, gitu ya. Jadi pada kondisi tertentu dia anomali, ya. Oke, sedangkan beta 0 itu yang disebut dengan intercept itu, ya, intercept itu bisa punya makna, bisa tidak, ya. Oke, bisa punya makna, bisa tidak. Jadi beta 0-nya akan punya makna, ya. Ya, kalau misalnya kita juga mengamati nilai-nilai itu di sekitar titik 0. Kalau tidak diamati di sekitar titik 0, ya beta 0 belum tentu punya arti. Ya. Kalau beta 0 sama dengan 0, lain lagi ini beta 0 sama dengan 0. Ya. Beta 0 sama dengan 0, modelnya, ya langsung saja kalau kita menggunakan model beta 0 sama dengan 0. Itu namanya tanpa intercept. Jadi gini nggak ada interceptnya nih. Ya, ada interceptnya. Tentunya hal itu bisa terjadi misalnya kalau bisa beberapa hal kalau kita menggunakan baik X dan Y-nya itu datanya dirubah, distandarisasi dulu. Ya. Nah, sekali lagi ya, kalau kita bicara standarisasi itu masing-masing variabel ini dikurangi rata-ratanya, setelah itu dibagi standar deviasinya. Itu namanya standarisasi, ya. Oke. Nah, apabila regresi linearnya itu berganda itu ini multiple lawannya single. Itu kalau single itu sendiri sederhana, ya. Ini multiple itu lebih dari satu. Jadi kalau variabel independennya, variabel eksplanatorinya lebih dari satu, ya. Nah, kalau lebih dari satu maka ruangnya itu, ya, ruang dimensi dari variabelnya itu sudah kadang-kadang susah divisualisasikan. Ya, kita punya istilahnya namanya hyperplane. Ya, hyperplane. Ya, ini, ya. Oke. Dalam ruang berdimensi P, ya, ruang berdimensi P, P adalah banyaknya ini tadi. Ini yang X-nya aja K. Kemudian untuk konstanta 1, yaitu ruang berdimensi P, ya. Oke. Nah, ini contoh, ini bukan standarisasi. Ini kalau datanya ini dirubah, masing-masing data itu hanya dikurangi rata-ratanya. Jadi YI dikurangi rata-ratanya. Ini ya, YI dikurangi rata-ratanya. Untuk setiap X ini juga dikurangi rata-rata, setiap rata-rata variabelnya. Tuh.
Ini notasinya aja agak sedikit berubah. Jadi kalau misalnya mau merubah dari model yang regresi linear berganda menjadi yang menjadi X-nya bukan X besar tapi X kecil, ya, tandai aja begini. Nah, kalau seperti ini nggak perlu nih intercept, nggak perlu ditanam, ya. Apalagi setelah dikurangi rata-rata ini dibagi standar deviasinya. Nah, menjadi seperti ini. Ini setelah dikurangi rata-rata menjadi kemudian dibagi standar deviasinya. Jadi XI bintang, X1 bintang, X2 bintang, X3 bintang dan seterusnya. Nah, jadi gini masing-masing X-nya. Jadi masing-masing data dikurangi rata-rata per variabel itu berapa? Dibagi per variabel itu kan ada standar deviasinya. Ini akar varian, ya, standar deviasi. Oke, nah ini kalau misalnya kita ingin melihat kalau data aslinya diregresikan, kalau kemudian kalau masing-masing variabel distandarisasi, bagaimana hubungan antar koefisien regresi yang ke J? Oh, ternyata begini. Jadi beta yang baru itu sama dengan beta yang lama dikalikan rasio ya dari dua standar deviasi. Standar deviasi apa? Ya variabel yang ke J dibagi variabel responnya, gitu. Ya, oke. Nah itu ya ini semua kalau kita namakan modelnya itu model regresi. Sekali lagi, kalau model regresi maka matriks X-nya itu berpangkat penuh. Ya. Matriks rancangannya berpangkat penuh, walaupun simple, walaupun multiple, matriks X-nya berpangkat penuh. Ya. Jadi ini berpangkat penuh. Oke. Nah, model yang kedua, ini berkaitan dengan model-model rancangan. Ini misalnya kalau kita bicara 1B, ya, fixed effect, ANOVA model. Jadi model rancangan ini di Zimmerman menggunakan model kategorial atau apa namanya, ya, karena variabel-variabelnya ini tidak seperti variabel-variabel regresi yang X-nya ini adalah dari bilangan yang berskala atau dari variabel yang berskala interval atau rasio. Ya. Kalau di sini dari skala nominal atau ordinal, kategorik, ya, kategorik. Jadi kalau ini bisa diterjemahkan, ini adalah model ANOVA. YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ. Makanya sering kalau dalam rancangan percobaan atau apa, saya sering bertanya, pertama kali selalu gunakan tuliskan modelnya, kemudian berikan penjelasan. Nah, penjelasannya mestinya begini. Ini pengamatan ke J, ya, pengamatan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Nah, gitu ya, pengamatan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Ini sama dengan rata-rata umum, ditambah pengaruh perlakuan ke I. I-nya berapa? I-nya ada A. 1, 2, 3 sampai A. Ya. Artinya ini adalah banyaknya taraf perlakuan ini. Ya. Kemudian ditambah galat. Galat apa? Galat IJ gitu aja. Seperti ini. Galat pengamatan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ulangannya nggak sama ini. Jadi perlakuan pertama atau perlakuan taraf pertama ini ulangannya N1, taraf kedua N2, taraf ke A NA, ya. Jadi kalau ini ditulis ke bawah gitu, yang bagusnya urut begini. Y11 sampai Y1N1, kemudian Y21 sampai Y2N2, dan seterusnya sampai YA1, YA2 sampai YANA. YANA, ya. Nah, ini YANA-nya ini seperti yang barusan saya sebut, ya. Demikian juga epsilonnya, karena ini berpadanan, ya. Kalau Y11 epsilonnya 11, Y1N1 epsilonnya 1N1, indeksnya sampai epsilon ANA untuk YANA, ya. Jadi berpadanan. Nah,
Yang X-nya ini disesuaikan ini ya. Ini adalah kalau saya tanya model ini parameternya ada berapa? U-nya ada satu, mu-nya ada satu, mu-nya ada satu. Taunya ada A, tau 1, tau 2, tau 3, sampai tau A. Jadi parameternya ada sebanyak A plus 1. Ya, ada A plus 1. Nah, yang pertama ini kalau kita kaitkan dengan bagian dari matriks rancangan ini adalah kolom pertama. Jadi mu kali 1, mu untuk yang kedua mu kali 1 dan sebagainya. Ya. So, mu kali 1. Sedangkan yang di sini ini yang disebut dengan direct sum. Direct sum. Jadi jumlah kalau apa yang diterjemahkan bahasa Indonesia saya nggak tahu. Yang jelas istilahnya direct sum. Karena ada Kronecker product. Kalau Kronecker product itu perkalian begini dibunderin, ya itu Kronecker product. Kalau direct sum itu plus begini dibunderin. Nah, ini maksudnya begini maksudnya ini. Jadi ini ada A kolom ya, ini ada A kolom, ini karena kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 gitu ya. Nah, kolom 1 itu, kolom pertama itu isinya 1 semua. Sampai N yang sampai NA, sampai N1, sampai N1. Di bawahnya 0 semua, di bawahnya 0 semua. Kemudian kolom kedua nggak boleh diawali dengan 0, diawali dengan 1 karena satu pertama itu sesuai dengan kolom X1. Nah, yang kolom berikutnya 0 semua sebanyak N1. Baru 1 semua sebanyak N2. Sisanya 0 semua gitu. Jadi mirip seperti apa namanya? Matriks diagonal, tapi sebut saja nih blok diagonal, tapi bloknya ukurannya beda-beda ya. Bloknya begini, satunya ada sebanyak N1 di sini, satunya sebanyak N2 di sini, satunya sebanyak N3 gitu. Yang belum tentu sama. Ya. Ini maksudnya. Nah, kemudian yang penting N ini adalah jumlah semua N. N1 tambah N2 tambah N3 sampai NA, ya, jumlah semua N. Oke. Ini yang diperlukan informasi tadi. Ya, diperlukan informasi tadi. Nah, jadi kalau kita tulis begini, misalnya, ini kalau A-nya itu cuma 3, N1-nya 3, N2-nya 3, N1-nya 3, N2-nya 2, N3-nya 1. Ya. Jadi gini. Jadi, ya. Ini pelokannya 3. Kalau datanya di sini ada data gitu. Jadi cuma 6 data gitu ya. Nah, gini. Nah, ini yang disebut dengan direct sum. Ini 3 yang pertama ya. Kan ini karena kenapa 3? Karena apa namanya? N-nya 3, N1-nya 3 ya. Sedang yang di bawahnya 0. Karena cuma 6. 3 tambah 2 tambah 1 6 ya. Jadi di sini 3. Kolom berikutnya 0 dulu nih, 0 dulu. Baru 1 sebanyak 2 karena ulangannya 2. Dan yang ketiga di sini aja berhenti, ya kan? Cuma 1 ulangannya. Nah, kalau kita lihat ranknya ini, berapa rank X ini gampang, cepat sekali melihatnya. Karena kolom pertama ini jumlah dari kolom kedua, ketiga, keempat lalu jumlahin sama dengan kolom pertama. Atau dengan kata lain, dalam istilah aljabar matriks, bahwa kolom pertama ini merupakan kombinasi linier dari kolom kedua, ketiga, keempat, ya. Kombinasi linier. 1 kali ini tambah 1 kali ini tambah 1 kali ini sama dengan ini. Berarti kolom pertama bebas linier, terpaut linier, ya, terpaut linier. Nah, kalau misalnya kolom pertama bebas linier ini, semua kolom ini bebas linier, ranknya 4. Tadi ini ranknya jadi 3. Oke. Nah, oke. Nah, andaikan ulangannya itu sama semua. Ini kali ini nggak sama nih ya. N1 3, N2 2, N3 1. Kalau seperti ini kita gunakan notasinya seperti ini. Matriks rancangannya seperti ini ya. Indirect sum ya. Tergantung N1-nya berapa, N2-nya, N3-nya berapa. Kalau sampai NA, sampai A ya, sampai NA-nya berapa. Ya, direct sum. Nah, kalau misalnya
ulangannya sama, jadi NI-nya itu sama, 2 semua, 3 semua, 4 semua, itu kita sebut NI-nya sama dengan N, ya, maka rancangan ini disebut rancangan yang balance atau seimbang. Kalau ulangannya sama disebut seimbang atau balance atau balance gitu aja kalau mau diindonesiakan, ya. Jadi kalau kalau yang ini nggak seimbang karena ulangannya beda, ya. Nah, kalau ulangannya seimbang maka ya matriks X-nya, matriks rancangannya itu cukup begini. Nah, ini kayaknya ada masalah dengan ini karena ini kayaknya sorry, IN ya, mungkin bisa dipindahkan. Ini kan ini satu aja nih ya, ini satu semua nih. Ini kalau misalnya ini dua itu seimbang, tapi ini 3, 2, 1 nggak seimbang, ya. Nanti bisa coba benar nggak ini? Ini adalah apa namanya matriks rancangan kalau ulangannya seimbang, yaitu sama dengan N, ya. Paham ya ini ya? Ini maksudnya ini adalah matriks yang digabung. Ini satu semua sepanjang A. Ya, ini matriks identitas A kali A. Ya. Nah, kemudian gabung di Kronecker product kan dengan vektor yang semuanya satu berukuran N, ya, itu cara nyusunnya. Ya kalau misalnya 2, ya, sorry, A-nya tadi 3 ya. Seandainya kita mau bikin ini satu semua, di sini satu misalnya, berarti A-nya 3, N-nya 2. Jadi di sini A-nya 3, 1, ya. Kemudian matriks identitas 100010001, ya, 3 kan. Di Kronecker product dengan ini 1 karena ini ulangannya cuma 2, ya. Jadi 1 gitu aja. Maka akan menghasilkan 111 di sini 110 semua, 001100, yang di sini 000011, ya. Kalau nggak percaya coba pakai R, kan gitu ya. Pakai R. Sembarang aja nanti A-nya dibuat variabel, N-nya juga variabel, ya. Oke. Ini ada yang segini baru masuk ya. Ya. Oke. Jadi ini coba ya. Nah, jadi untuk one way ANOVA ini yang disebut dengan, kalau dalam rancangan percobaan ini adalah rancangan acak lengkap, ya, dengan pengaruh fix atau pengaruhnya tetap. Dengan pengaruh tetap. Kalau enggak tetap, misalnya acak, nah bedanya di mana pengaruh acak? Sama ya modelnya ini ya, modelnya sama. Cuma di sini ulangannya sama nih. Ini ulangannya sama. J 1 sampai N, I 1 sampai A, ya, nggak pakai NI di sini. Oke. Nah, yang bedakan ini masih sama nih, bahwa setiap error nilai harapannya 0. Varian setiap error sigma kuadrat epsilon. Nah, sigma kuadrat epsilon ya. Oke. Tetapi pengaruh yang dimaksud pengaruh acak ini, bahwa tau ini itu tidak fix. Ya. Bukan merupakan konstanta yang fix atau tetap, tetapi dia memiliki distribusi. Ya, distribusi. Yang mana nilai harapannya itu sama dengan 0. Jadi pengaruh perlakuannya juga acak. Ya, variannya sigma kuadrat tau. Nah, ini ada epsilonnya, ini untuk membedakan bahwa oh ini varian bagian dari error. Ini varian bagian dari pengaruh perlakuan. Ya. Jadi pengaruh perlakuannya random. Dia punya distribusi. Jadi selain ini punya distribusinya normal, rata-ratanya 0, variannya sigma kuadrat epsilon, di sini juga distribusinya normal,
rata-ratanya 0, variannya sigma kuadrat tau. Ya, oke, baik. Nah, jadi kalau diringkas, model rancangan acak lengkap, ya, one way itu acak lengkap, ya. Model pengaruhnya acak, maka ada tambahannya di sini, ya. Ini kita lihat ya, ini YIJ, ini YI, ya pokoknya bukan I, bukan J, ya. Bukan I, bukan J, ya. Ini secara umum bunyi, ya, secara umum nih. Nah, kalau ini sama, jadi YIJ ini kan I sama dengan bukan I, J sama dengan bukan J, berarti sama dong. Artinya varian dari YIJ ini, ya, ada dua komponen. Komponen pertama varian dari tau, sigma kuadrat tau. Komponen kedua varian dari epsilon, ya, sigma kuadrat epsilon. Kalau sesama YIJ atau varian YIJ kan, kovarian YIJ kan berarti sama dengan varian YIJ. Jadi yang atas ini bisa dipahami, ya. Oke, yang kedua, ini I-nya sama, jadi indeks pertamanya sama, YI katakanlah YI1 dengan YI2, ya kan? Ini J-nya nggak sama, J-nya nggak sama, ya. Subscript keduanya nggak sama. Nah, bisa dipahami, ini artinya keragaman di dalam perlakuan ke I. Kalau keragaman di dalam perlakuan ke I, ya hanya ditentukan ini saja, yaitu varian tau, ya, varian tau, ya. Jadi cara memahami ini begitu. Nah, kalau ini nggak sama, I tidak sama dengan I, artinya sudah beda perlakuan. Dan beda perlakuan itu, ya kovariannya nol, dia harus saling bebas, ya. Jadi antar perlakuan harus saling bebas. Jadi itu cara memahami 4.1.8. Kalau lupa nanti putar ulang. Nah, oke. Nah, sehingga cara menyusun, ya. Kalau kita model yang tadi kita notasikan dalam bentuk matriks, ya, dalam bentuk matriks, maka Y-nya ini, vektor Y itu, ya, bisa dituliskan dengan cara seperti ini, ya. Ini 1A kali 1N, ini cross product, ini Kronecker product, ya. Ini Kronecker product. Jadi ini ada misalnya kalau A-nya 3, ini 2, ya. I 111 di sini 11 kan. Nah, masing-masing satu itu dikalikan ini apa namanya? Diganti menjadi 1 kali 11, ya. Jadi 11 Jadi I6 nih. Jadi satu-satunya 6. Ya. Satunya 6. Atau ini sama dengan I vektor 1 berukuran A kali N. Jadi mu-nya kan. Jadi mu-nya ada 6 gitu. Nah, kalau ini ya, ini apa? Artinya identitas A kali A. Ya. Di Kronecker product dengan ini. Jadi kalau misalnya ini 3, ini 2, tadinya ini 100101001, kalau ini I2, ya, satunya menjadi baris pertamanya menjadi apa namanya? 110000. Kemudian jadi 001100 dan kayak tadi. Yang masing-masing dikalikan tau. Ya, epsilonnya. Nah, kovariannya, ya, diketahui bahwa kovarian Y ini random, ya. Ini fix. Yang random tuh ini sama ini. Jadi komponen mu fix, komponen epsilon juga. Ini yang mic-nya nyala, jam serah. Idam. Jangan salah sama idam ini, matikan mic-nya. Ya. Nah,
Jadi matriks varian kovarian ini ditentukan oleh komponen yang ini sama komponen yang ini. Ya. Nah, kalau kalian latihan bagaimana pengoperasian dari matriks di sini pengolahan dengan maker ya, maker produk, misalnya IA Kronecker 1N begini ya, dikalikan aja transpose hasilnya berapa. Kalau mau melihat ini ya. Kemudian matriks kovarian epsilon. Matriks kovarian epsilon berapa ya? Nilainya. Nah, jadi kenapa menjadi 4.1.9 itu bisa kalian verifikasi dari komponen kedua dan komponen ketiga. Ya, ini matriks ya. Ini matriks yang ini. Kalau ini ya mu. Ya. Oke, ini korelasinya. Ya. Intrakelas yang dimaksud dengan korelasi intrakelas itu adalah rasio dari varian tau dibagi varian jumlah varian ini, varian tau dan varian epsilon. Ya. Korelasi intrakelas 4.10. Baik. Nah, cara penyelesaian untuk mendapatkan taksiran-taksiran dari parameter itu menggunakan salah satunya pendekatan yang disebut least square. Least itu terkecil, square itu kuadrat. Jadi kuadrat terkecil. Saya panggil sekali lagi. Jangan serang. Matikan mic-nya. 1, 2, 3. Saya remove. Ya. Idam, matikan mic-nya. 1, 2, 3. Karena mengganggu. Oke, lanjutkan. Jika ada yang ganggu lagi, saya keluarin lagi. Ya. Nah, apa ini maksud dengan itu? Kita lihat bahwa ya ya, jadi secara geometri, secara gambar, ya. Jadi kawan kalian tadi sepertinya hanya nyalakan videonya, tinggal begini aja. Ini ya, ini responnya, ini merepresentasikan titik-titik yang menggambarkan vektor, ya, sebuah titik ya. Itu vektor dari yang diambil dari titik 0,00, ini titik pusat. Jadi kalau dimensinya ada n ya ini 0,0,0,0,0 gitu ya. Oke. Nah, jadi vektor y ini, vektor amatan ini berada dalam ruang Euclid, ya, ruang Euclid, ya, berdimensi n. Jadi setiap sumbunya bilangan real, ya, dari min tak hingga sampai plus tak hingga, ya. Oke, dari titik 0,0,0,0 ini ke titik y1 sampai yn ini adalah vektor y, ya. Demikian juga yang lain, ya. Nah, sekarang apa namanya, kita punya matriks X tadi, matriks X ya, matriks rancangan tadi, di mana yang kolom pertamanya ini satu semua, kolom yang kedua tergantung X-nya, tergantung ini, ya. Oke. Nah, kalau kita sebut, ya, ini notasi C itu kolom, X itu matriks X ini, ya. Mudahnya begini, ini adalah
yang disebut dengan ruang kolom. Ruang kolom itu sebuah ruang, ya, sebuah ruang yang dibentang. Yang dibentang itu artinya ruang itu dibangkitkan dengan menggunakan kombinasi linier dari sumbu-sumbunya ini, ya, sumbu-sumbunya ini. Ini disebut dengan, ya, ruang kolom X, ruang kolom X, ya. Kita tahu kolom X itu sebanyak P, ya, sebanyak P, karena X-nya ini 1 sampai K, ya, X1 sampai K, ya, kolomnya, plus yang 1 semua, ya, jadi P/1, ya. Padahal ini datanya kan berada dalam ruang berdimensi N besar, ya. Makanya dikatakan ruang kolom ini, ya, merupakan anak ruang vektor dari ruang vektor yang berdimensi N. Jadi ini dimensinya lebih besar. Sama aja lah kalau kita hanya kenal 3 dimensi seperti apa yang kita lihat seperti ini. Di dalam ruang 3 dimensi itu anggota ruangnya kan paling banyak, paling tinggi ya ruang berdimensi 3, bisa ruang berdimensi 3, bisa ruang berdimensi 2, bisa ruang berdimensi 1, ya. Oke, ya, jadi CX ini didefinisikan oleh kolom-kolom dari X ini, kolom-kolom ini, ya. Maksudnya itu kombinasi linier dari itu, ya. Oke. Jadi X beta dengan demikian ini berada dalam ruang kolom. Berada dalam ruang kolom. Ini kan kombinasi linier semua. Beta 0 kali ini beta 1 kali kolom pertama dari X. Ini kolom, kalau ini kolom dianggap pertama ya ini kedua gitu. Ini yang ke P gitu ya, atau ke K+1. Ya. Jadi apabila ruang rank X ini sama dengan P, maka akan terdapat P kolom yang bebas linier. P kolom yang bebas linier, ya. Kolom apa? Kolom matriks X ini yang membentang ruang estimasi berdimensi P. Jadi ruang estimasi yang berdimensi P. Ya ruang kolom tadi, ya. Ini namanya ruang estimasi. Jadi dimensi dari ruang estimasi itu P, ya. Paling tinggi kalau ranknya P, kalau ranknya kurang dari P ya R, ya R gitu, ya. Oke. Jadi kalau digambarkan di gambar 421 di bawah ini titik 000, ini titik pusat, ya. Ini ujungnya, jadi ujungnya dari titik 000 itu diambil gitu. Kalau digambarkan sebagai anak panah, ini yang menuju ke apa yang disebutkan di Y itu, Y1, Y2 sampai YN, ya. Dan X beta ini tadi vektor, ya, vektor ini. Vektor ini berada dalam ruang estimasi. Jadi gambarnya begini. Jadi ini, ya. Jadi ini 000 ini, 000 di sini, ya, 000 di sini. Ini adalah vektor Y. Ini vektor Y, ya. Nah, ruang vektor ini, vektor ini berada dalam ruang berdimensi P. Ya, kalau rank X-nya penuh, ya, ruang dimensi P. Nah, ini itu proyeksinya. Proyeksi ke ruang estimasi, ya. Ini ruang estimasi. Ya, jadi kalau ini modelnya, kalau ini modelnya, ya, dimodelkan begini ini. Nah, ini yang benarnya. Ini kan ini pakai topi nih, ini pakai topi. Jadi ini estimasinya. Ya. Jadi ini Y-nya. Nah, ini adalah vektor. Jadi kalau mau 3 dimensi gampang, ini 2 dimensi kan. Tapi kan dimensinya lebih tinggi, ya, seolah-olah dianalogikan seperti itu. Ini berada di ruang berdimensi N. Ini adalah misalnya ruang berdimensi P, di mana Y ini bisa diproyeksikan. Proyeksi tegak lurus loh, ya, proyeksi tegak lurus begini, ya. Nah, dari titik 00 ke ujung sini itu yang disebut dengan X beta topi. Nah, perbedaan inilah ini digambarkan gede, ini digambarkan, ya, biar bisa dipahami.
perbedaan antara nilai amatan dan nilai prediksi ini yang disebut dengan error. Nah, ya ini untuk satu pengamatan ya, untuk satu pengamatan. Ini errornya begitu ya. Oke, paham ya? Dan mudah-mudahan paham dengan gambar ini dengan saya penjelasan punya. Nah, sedangkan apa tadi matriks yang digunakan untuk memproyeksikan vektor Y ini ya menjadi vektor X beta topi ini yang disebut tadi di awal matriks X transpose X generalized inverse atau inverse kali X transpose ya, itu matriks yang memproyeksikan titik ini menjadi titik ini gitu ya. Jadi kalau diambil dari titik 000 ini jadi vektor Y, ini jadi vektor X beta topi. Oke. Nah, ruang estimasi ini disebut omega tadi. Omega. Atau ruang kolom. Ya, ruang kolom yang dibentang oleh matriks X, ya. Oke. Sedangkan yang tegak lurus dari ruang estimasi ini namanya ruang error. Ini ruang error, tegak lurus ya. Notasinya begini, omega tegak lurus ya. Omega tegak lurus ya. Nah, jadi omega tegak lurus itu atau bisa dinyatakan dengan ruang kolom. Ya, ini ruang kolom yang tegak lurus ini, ruang yang tegak lurus dengan ruang kolom X ini. Ya, disebut dengan ruang error. Nah, karena keduanya itu berada dalam ruang berdimensi n, kalau ruang estimasi ini dimensinya r kecil ini ya, maka ruang errornya dimensinya n min r. Ya. Yang nanti dimensi ini yang kita kenal dengan nama dalam analisis itu derajat bebas, ya, derajat bebas. Oke, nah, ini derajat bebas model, ini derajat bebas dari error. Nah, bagaimana meminimumkan itu? Adalah mencari perbedaan ini antara Y dan X beta epsilon, atau mencari nilai epsilon ini sekecil mungkin. Ya. Tapi kalau jumlah dari semua epsilon itu kalau kita jumlahkan itu tidak bisa jadi bukan jadi ukuran, karena kalau epsilon ini selisih dari vektor Y dan selisih vektor Y dan X beta ya, X beta. Oke. Nah, tapi betanya kan kita gunakan karena ini sesuatu yang kita tidak ketahui, yang kita gunakan adalah taksiran ya. Taksiran epsilon, ini taksiran beta, ya, gitu ya. Nah, tapi yang kita cari, yang kita minimumkan, ini sesuai dengan namanya least, ya. Ini kan square, bentuk kuadratik itu, ya. Ini kalau ini dikuadratikan, jadi kalau jarak ini bisa positif, bisa negatif. Jarak ini bisa positif, bisa negatif. Makanya kita ambil di sini. Selisih ini bisa positif, bisa negatif. Makanya kita ambil di sini jaraknya, jarak atau norm. Nah, kalau norm itu tidak ada negatif, sudah tidak negatif dikuadratkan lagi, ya. Maka notasinya epsilon transpose epsilon, ini bentuk kuadratik, ya. Nah, kemudian bentuk kuadratik ini kita cari caranya supaya sekecil mungkin dengan cara meminimumkan ini beta. Itu mencari beta yang membuat nilai ini minimum, ya. Oke. Tentunya untuk X beta yang berada dalam ruang kolom X, ya. Oke. Jadi gitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar. Nah, kalau notasinya kan seperti ini, ya. Notasinya S beta, ya. S beta ini kita sebut singkatan dari sum square dari
beta ya, nanti yang kita gunakan dari yang merupakan sebetulnya nilainya sama dengan epsilon transpose epsilon. Epsilon itu nilai yang sebenarnya dikurangi taksirannya, betul. Sebetulnya ini kan masih menggunakan notasi bukan topi ya, notasi bukan topi ya. Jadi ini epsilon transpose epsilon. Secara notasi ini kan begini. Kalau dikalikan Y transpose kali Y transpose kali Y. Kemudian dikurang beta transpose kali X transpose kali Y. Beta transpose kali X transpose kali Y ya. Kemudian di sini kali ini Y transpose kali X kali beta. Nah, karena beta transpose X transpose kali Y itu skalar, demikian juga ini skalar, maka Y transpose X beta ini juga skalar, bisa dinyatakan sebagai beta transpose X transpose Y, sehingga ini menjadi 2. Nah, yang terakhir, ini beta transpose X transpose, ya, ini min jadi plus, ya, beta transpose X beta. Jadi perkalian ini menjadi 4.2.1. Ya. Nah, kemudian bagaimana mencari jawaban bahwa beta itu harus dipilih yang mana sehingga nilainya minimum? Ya. Berarti kita harus menurunkan S beta ini terhadap beta. Ya. Nah, menurunkan S beta terhadap beta, nah, kan ada caranya itu, ya kan? Sehingga kalau ini kita lakukan dan dibuat nilainya sama dengan 0, maka akan ada P persamaan normal, ya, P persamaan normal. Kalau dialjabarkan aljabar biasa, ya. Nah, atau caranya seperti ini. Jadi X transpose X beta 0 ini yang akan menjadi jawaban sama dengan X transpose Y. Kalau ini dielaborasi, diturunkan terhadap beta, dibuat sama dengan 0 gitu ya, maka akan kita dapatkan apa yang disebut yang seperti ini 4.2.2 itu yang namanya persamaan normal, ya. Jangan lupa bahwa ini adalah persamaan normal, bahwa X transpose X kali beta 0 vektor 0 ini ada beta. Ini adalah maksudnya ini adalah jawaban ya, jawabannya. Oke. Kita juga tahu bahwa kalaupun digabung rank ini digabung ya, X transpose X transpose Y digabung di append, kalau di R itu R bind gitu ya, Columbine, C bind ya, Columbine nilainya sama, nggak merubah. Ya. Nah, apabila X transpose X ini non singular, maka dia punya inverse, ya. Maka dia punya inverse. Sehingga jawaban beta 0 ini unik. Unik itu jawabannya cuma 1. Ya. Jadi apabila X transpose X ini non singular ya, maka X transpose X ada inverse-nya dan beta 0 ini sama dengan, jadi kalau sebelah kiri kita kalikan X transpose X inverse, di sebelah kanan sama dengan juga dikalikan dari sebelah kiri X transpose X inverse, ya. Sehingga beta superscript 0 ini sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y, ya. Namun apabila X transpose X ini ranknya lebih kecil dari P, maka beta 0 ini ya, jawabannya itu ya sama dengan X transpose X bukan inverse tapi X transpose X generalized inverse kali X transpose Y, ya. Sama mirip, hanya di sini X transpose X min 1 pangkatnya, di sini X transpose X min, ya. Nah, untuk yang kedua ini jawabannya bisa banyak, tergantung dari generalized inverse-nya itu berapa. Generalized inverse kan tidak unik, tergantung metodenya, metode yang mana yang dipakai. Ya. Nah, gitu ya. Nah, saya masukkan lagi sekarang. Biar aja, dan kali bikin gaduh lagi, buat lagi. Oke ya? Nah, jadi ini adalah jawaban apabila X transpose X-nya memiliki pangkat penuh, ya.
menjadi pangkat penuh. Ya, ya ada inverse-nya. Oke. Nah, ada parameter selain beta, yang perlu kita cari. Jadi kalau sudah tahu jawabannya, jawaban prediksinya itu kita sebut dengan beta superscript 0, ya, bukan sub tapi superscript 0, maka taksirannya bisa dihitung dengan cara mencari X matriks rancangannya itu dikalikan beta 0, beta superscript 0 ini gitu ya. Oke. Yang kita sebut dengan Y topi. Oke. Begitu Y topi kita peroleh, maka taksiran dari varian itu sama dengan error transpose error. Ini kan error nih. Apa yang kita amati dikurangi apa yang kita prediksi. Itu namanya error. Ya, apa yang kita amati dikurangi apa yang kita prediksi, error. Error dikuadratkan, dijumlahin. Ini kan ini bentuk kuadratik. Nah, dibagi ini tadi dimensi dari ruang error tadi. Yang dalam rancangan percobaan kita sebut dengan derajat bebas. N besar dikurang L. Ya? Oke. Jadi taksirannya sama dengan ini, ya. Atau kita menggunakan notasi ini, ya. Y transpose Y, kalau mau dielaborasi, menggunakan Y transpose Y, ini adalah data vektor respon, ya. Atau jumlah Y kuadrat, kan, kalau notasi aljabar biasa, dikurangi, ini yang disebut dengan jumlah kuadrat, model, ya, jumlah kuadrat model. Jadi jumlah kuadrat model itu bisa juga dicari dengan cara mencari, kalau vektor beta 0 itu sudah dapat, vektor beta superscript 0 itu kita dapat, ditransposkan dikali X transpose Y. Ingat ya, Y-nya ini N kali 1, X-nya N kali P, jadi kalau dibalik jadi ditranspose jadi P kali N. Ya. P kali N kali 1, P kali 1, ini berarti 1 kali P. Ya, oke. Itu ya. Baik. Nah, ini sama masih fitted model dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat komponennya tadi, ya, ini apa yang kita amati, Y-nya, ini respon ya. Ini adalah P kali Y ini matriks proyeksi, ini nilai proyeksi dalam ruang, jadi ini ruang estimasi ya, ruang estimasi, ya, atau X beta superscript 0, ya. Sedang di sini errornya. Ini errornya. Oke, jadi matriks proyeksinya itu bisa menggunakan X transpose X inverse biasa ini kali X transpose. Kalau X transpose X ini ada inverse-nya atau X transpose X itu non singular. Kalau dia singular ini diganti min saja. Jadi yang kita sebut dengan di sini G, ya. Secara umum P sama dengan XG X transpose, ya. Baik. Nah, ini nanti sifat-sifatnya bisa belajar sendiri. Oke, saya akan tunjukkan di Excel. Mana Excelnya ya? Oke ya. Nah, ini andaikan kita punya 4 ulangan, ya, 4 perlakuan atau perlakuan dengan 4 taraf, ya. Namanya saja ABCD, sorry. Kemudian ini adalah pengamatannya. Ini pengamatannya kebetulan 8. Ulangannya sama 8. Makanya disebut di sini ulangan sama. Ya, ulangan sama. Semua perlakuan atau taraf perlakuan ini diamati 8 kali. Ya. Kalau kita gunakan modul yang ada di Excel, kita bisa gunakan untuk menganalisis,
data, sorry mana ya? Data analisis, ini sudah ada data analisis sebelah kiri ya. Nah, data analisis sebelah kiri, kalau nggak nampak, bilang ya, siapa tahu nggak nampak. Analisis single factor, pilih analisis single factor begini, ya. Kemudian input ringnya ini disorot semua, mulai dari judul ini sampai di sini semua, sorot ya. Group by column, ini grupnya by column. Kemudian label inverse row kita klik, ya, label inverse row kita klik. Kemudian outputnya mau kita letakkan, ini taraf nyata pengujiannya 5%, kalau mau diganti boleh 1%, ya. Ini kita letakkan misalnya di G2 sini, ya. Oke, kita klik oke. Ya. Nah, muncul analisisnya seperti itu. Ya. Oke. Yang di atas ini summary statistiknya, statistik ringkasnya atau deskriptif statistiknya. Yang namanya deskriptif itu setidaknya banyak datanya berapa, ulangannya berapa, jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, variannya berapa ya. Nah, ini kalau kita lihat variannya, cara melihat apakah mereka memiliki kemungkinan varian. Nah, kita lihat yang terkecilnya 11,07, terbesarnya 13. Kalau rasio yang besar ke yang kecil ini kira-kira satu lebih dikit, dia variannya bisa dikatakan sama. Ya. Kalau mau diuji juga boleh, mau diuji statistik. Tapi cara melihat paling cepat itu seperti itu. Ya. Oke, nah kita lihat ANOVA-nya di sini. ANOVA-nya ya. Ini jumlah kuadrat. Saya rapikan dulu. Jumlah kuadrat, ya. Komponennya between groups group itu perlakuan maksudnya, within group itu error, within itu ya di dalam sendiri ya, with error ya. Kemudian ini adalah apa namanya, kuadrat tengah, jumlah kuadrat tengah, nilai F, nilai peluang, nilai kritisnya ya. Oke ya. Nah, hipotesis 0 di sini mengatakan bahwa H0, rata-rata populasi A sama dengan rata-rata populasi B, sama dengan rata-rata populasi C, sama dengan rata-rata populasi D. Ya. Rata-rata populasinya. Atau kalau dinyatakan dengan pengaruh perlakuan, H0, pengaruh perlakuan A sama dengan pengaruh perlakuan B, sama dengan pengaruh perlakuan C, sama dengan pengaruh perlakuan D. Tandingannya, sedikitnya ada dua rata-rata populasi yang nggak sama, ya, dua pasang rata-rata populasi yang nggak sama, atau dua pengaruh yang nggak sama. Ya. Sedikitnya ada. Ya. Di sini nilai peluangnya 0,07 ya. Sehingga kalau kita gunakan taraf nyata pengujian 5%, ya ini sedikit di atas 5%, bahwa nilai peluang ya keluar. Sebetulnya kalau teman-teman itu keluar masuk dari awal itu terus keluar sendiri, sebetulnya itu bisa masuk otomatis. Tapi kalau belum pernah masuk karena terlambat masuk, ya jadi nggak bisa, gitu ya. Harus diadmit. Ada yang sengaja saya keluarkan karena saya panggil-panggil tidak menjawab. Diduga suara-suara di belakang itu dari mic-mic yang nyala. Jadi mohon maaf ya, ini biar perkuliahannya berjalan lancar, saya harus mengambil tindakan itu. Nah, jadi gitu ya. Ini bahwa data belum mendukung, ya, data belum mendukung bahwa empat perlakuan ini memiliki perlakuan yang tak sama. Ya, jadi datanya masih mendukung keempat perlakuan memiliki rata-rata yang sama atau memiliki pengaruh yang sama. Oke, itu dari Excel ya, itu dari Excel. Bagaimana kita mengerjakan dengan bantuan R, tetapi tidak menggunakan fungsi yang sudah tersedia, ya, biar kalian tahu jalannya, ya, biar tahu jalannya, tahapan demi tahapannya.
Ya, saya buka dulu R-nya. Oke. Uh, nah, ini R-nya ya. Oke. Nah, sebetulnya ini RAL ulangan sama dengan aplikasi R, script R ya. Sebetulnya library matrix calc ini eh, bisa diperlukan bisa tidak, karena ini kita perlukan karena untuk membandingkan, Jadi bagaimana cara menyusun matriks-matriks tadi, ya. Oke. Andaikan diperlukan nggak apa lah ya. Ini ya saya perlukan library. Nah, di sini saya menggunakan A itu 4 tadi. A itu banyaknya atau taraf dari perlakuan 4 ya. Sedangkan R di sini banyaknya ulangan 8. Nah, kalau kita lihat ini adalah cara menyusun tadi ke bawah 2 min 3, 5 min 2 nanti bisa dipelajari lagi ya. Ini adalah vektor Y-nya. Kalau mau ditulis Y-nya di sini di bawah, sorry. Ya, Y-nya ke bawah. Itu ya. Nah, sekarang ini VA itu adalah kalau kita bilang matriks ini, matriks berukuran baris A, kolomnya 1. Ini vektor juga, ini vektor A ya. Vektor 1A di sini saya berikan keterangan di sini vektor 1A. Caranya seperti ini ya. Vektor 1R ya, vektor I atau matriks identitas. Jadi kalau saya ketikkan VA begini, ya VA begini ada 1111 kan hanya 4 ya. VR ya karena R-nya 8 ya, karena 8 nih. Satunya sebanyak 8. IA matriks identitas 4 kali 4 ya. Matriks identitas 4 kali 4. Jadi itu cara menyusunnya. Nah. Oke, sekarang. Nah, kalau begitu sekarang ini Kronecker nih. Ini kalau kita nyusun Kronecker ya. X mu itu seperti apa X mu? Sorry, kita ketik di bawah sini X mu. W1 ya, satu semua ini. Sebanyak 32 karena A-nya 4, R-nya 8 ya. Oke, XA. Kalau XA bentuknya gimana? Nah, XA ini identitas nih. A kali A ya. Ini VR. Ini identitas A kali A, ya, 4 kali 4, ini PR, ya. Jadi pada masing-masing satu ini, ya, pada masing-masing elemen di sini, semua dikalikan satu ini, vektor 8 kali 1 ini, ya. Sehingga kalau kita kalikan jadi XA ini, ya, tadi XA ya, XA ini kalau kita lihat XA gitu ya, nah besar matriksnya. Nah, gini. 32 kali 4. Nah, jadi begini hasilnya. Nah, ini kan bisa ditulis sebagai apa yang disebut dengan direct sum. Ini direct sum. Nah, direct sum ya. Nah, jadi kalau kita menulis direct sum, sayangnya direct sum itu harusnya cara menulisnya tidak seperti Kronecker, cukup seperti ini, tetapi menggunakan fungsi dalam fungsi, ya. Fungsi dalam fungsi. Jadi di sini direct sum VR, direct sum VR, direct sum VR, VR gitu. Jadi fungsi dalam fungsi. Jadi kalau kita lihat ini kita operasikan, nah kalau kita menulis direct sum ini, fungsi ini, itu harus ada library ini tadi, matrix calc. Jadi library matrix calc ini diperlukan untuk memungkinkan kita menggunakan fungsi direct sum. Ini. Ya, jadi kalau kita bandingkan, nah sama, ya, sama hasilnya antara ini saya sebut ZA, ini saya sebut XA. Jadi ZA dan XA ini sama dengan XA, ya. Nah itu saja sih. Jadi di sini ada library matrix calc itu agar kita bisa menggunakan fungsi ini, ya. Jadi kalau nggak pakai nggak apa-apa, karena ini masih
untuk ulangan yang sama. Begitu ulangan nggak sama nggak bisa, harus pakai direct sum nanti. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ini MU, nah, ini saya mengolahnya, jadi ini mengolahnya, saya partisi, ini MU itu matriks proyeksi, ya, matriks proyeksi yang berkaitan dengan mu, yang berkaitan dengan, kan modelnya kan Y sama dengan mu plus tau, ya. Ini mu, yang tentunya kita tahu X mu itu 1 semua gitu ya. Jadi kalau 32 kali 1, ini 1 kali 32, ini 32 kali 1 kan, 1 kali 32, 32 kali 1, ya. Berarti 1 kali 1. Diinverskan, pasti bisa, ya kan? Jadi kalau ini kita cari dulu siapa yang nyala ini. Lita Anastasia, Lita dimatikan mic-nya. Lita mic-nya dimatikan, 1. Nah, ya. Berarti dia di depan HP-nya. Kalau nggak di depan HP-nya kayak tadi, si nasibnya. Saya keluarin. Oke. Ya. Oh, maaf, biar nggak ganggu. Kalau kecuali kalian bertanya, nyalakan. Oke. MA, ini MA di sini ya. Sama ini matriks proyeksi yang berkaitan dengan perlakuan. Kalau ini yang berkaitan dengan mu, ini yang berkaitan dengan perlakuan. Jadi di sini X mu, di sini XA. Makanya saya taruh tahapan demi tahapannya. Ini MU ya. Coba aja bayangin nih MU. Ukurannya 32 kali 32, ya. 32 banyak kali kan? Nah, nggak mungkin lah kalau pakai Excel. Jadi MA misalnya. MA juga gitu. Nah, ya. Ini blok matriks ini. Ini blok matriks. 32 kali 32. Oke. Nah, setelah matriks proyeksi ini lihat bentuknya ya, ini X, ini solve itu mencari inverse dari apa? X transpose X, ya. Ini X transpose X inverse, ini X transpose, berarti ini matriks proyeksi, ya. Jadi ini sekaligus ngajari ya, kita belajar menulis skripnya kita pakai R, ya kan, gitu ya. Oke, setelah matriks proyeksi, lihat ini jumlah kuadrat. Ini calculating sum square, ini jumlah kuadrat. Dalam model rancangan acak lengkap itu komponennya adalah perlakuan, galat, dan total, ya kan? Perlakuan, galat, dan total. Lihat ini bentuknya, ya, ya. Y transpose, ini Y transpose, ini kan T transpose, ini Y transpose, ini adalah MA dikurang M mu, ya. MA matriks proyeksi yang digunakan untuk menghitung perlakuan, pengaruh perlakuan, ini yang digunakan untuk menghitung konstanta. Ini yang sering kalian sebut dalam tantangan percobaan faktor koreksi. Ya, faktor koreksi. Nah, oke. Nah, jadi ini MU. Jadi Y transpose kali matriks ya, MA dikurang MU kali Y. Ya. Nah, itu bentuk cara menghitung jumlah kuadrat. Apapun jumlah kuadratnya, yang beda di tengahnya ini, ya, yang beda itu di tengahnya ini. Kalau untuk perlakuan itu MA dikurang MU. Kalau untuk total, nah untuk total ini I dikurang MU. Ini identitas, ya. Ini identitas. Ukurannya berapa? A kali R. Kenapa A kali R? Ya 32 nih, 32 kali 32. Ya, ukurannya semua kan 32. Masing-masing ulangannya R dari 4 perlakuan. Kan 32 kali 32, ya. Nah, bentuknya sama. Yang beda itu yang di tengah-tengah ini ya. Di sini bentuknya Y transpose kali apa di sini kali Y.
Y transpose kali apa di sini kali Y. Nah, sekarang gini, lihat. Total itu ini identitas AR kali AR dikurang MU ya. Di sini MA dikurang MU. Nah, sehingga yang error ini, maka yang di tengah di sini untuk total dikurangi ini. Jadi kalau ini identitas dikurang MU, dikurang MA dikurang MU. Di sini jadi identitas dikurang MA. Ya. Atau kalau kita jumlahkan nih MA sama ini MA habis. Di sini MA-nya positif, di sini negatif. Di sini identitas dikurang mu, di sini dan ya jadi gitu, ya. Jadi kalau kita apa namanya running, oh ini untuk pembulatan tampilan ya, digit sama dan 3 itu untuk pembulatan tampilan aja. Oke, tapi prinsipnya begitu. Round digitnya sama 8. Jadi jumlah kuadrat itu bagian ini, ya. Y transpose kali ini selisih matriks proyeksi. Ya, proyeksi apa dengan apa ya, dikalikan Y. Kalau kita running ya. Nah, ingat ya, nilai ini itu bukan vektor. Jadi kalau kita dari di sini SSA gitu, sudah nilai ya. Sorry. Ya, ini nilainya 93,344 gitu ya. Ini errornya gitu ya. Totalnya gitu. Nah, oke. Ini sudah terhitung ya. Oke, sekarang ini ada library psik ya, nanti kita gunakan untuk apa di belakangnya ini ya. Oke. SS jumlah kuadrat, MS kuadrat tengah, mean square kuadrat tengah, square kuadrat min tengah ya. Oke. Kuadrat tengah itu rasio jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Nah, kan? Derajat bebas. Kalau dalam rancangan percobaan saya menerangkan derajat bebas itu banyaknya taraf dikurang 1, gitu kan? Nah, kalau di sini penjelasannya lebih bagus ini, bahwa itu adalah selisih trace ya, trace dari selisih kedua matriks ini. Jadi di sini apa? Kalau di sini yang di tengah di sini MA dikurang MU, maka derajat bebas A itu adalah trace dari MA dikurang MU. Derajat bebas error trace dari diagonal ini dikurang MA, gitu ya. Nah, itu ini kalau menjalankannya membuatnya tahap demi tahap. Jadi siapa nanti kalian tahu akan membuat semacam fungsi fungsi sendiri untuk menganalisis dengan R gitu ya. Oke. Setelah itu FA itu nilai F, uji F untuk menguji A. Jadi nanti jangan gunakan angka yang notasi yang sama ya, kan nggak boleh. Kuadrat tengah A dibagi kuadrat tengah galat, MSA dibagi MSERR. Sekali lagi, round digit ini digunakan untuk membatasi koma ya. Digit di belakang koma itu berapa biar rapi ya. FA-nya dihitung. Nah, yang di sini ini cara menyusun output saja. Ini cara menyusun output bahwa R-bind itu menggabungkan menurut baris. Jadi nanti biar tertulis AERR total gitu ya. AERR total itu kita sebut di sini row bind. Oke. Oh, MSA-nya kok nggak ada tadi. Oke. Nah, gitu ya. Ada yang error tadi. Ini mulai error gimana nih? Error. Oh, could not find function trace. Library psiknya belum dipanggil kali. Nah, ya library psiknya harus panggil. Jadi suatu matriks itu harus menggunakan library ini, psik ya. Jadi ini digunakan untuk itu. Jadi kalau terjadi error seperti ini, cari permasalahannya apa. Oke. Nah, kita running sekali lagi ya. Yang ini cbind kalau kita mau menuliskan source di sini, deck freedom di sini, SS di sini, MS di sini, F di sini gitu. Ya. Oke. Nah, terus ini rbind. Jadi menggabungkan menurut baris ya.
SS1-nya, MS1-nya gitu. Kalau ini airbind ya. Nah, ini F1-nya, kemudian kita sebut di sini RAL ya. Ini Columbine. Nah, sehingga munculnya seperti ini. Nah, agar muncul seperti ini, itu diakali dengan cara seperti itu ya. Source, sumber, kalau nggak mau source ya sumber boleh, derajat bebas boleh, JK, KT boleh ya. Nah ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang Excel tadi sama ya, sama. Oke, nah gimana itu kan nilai peluangnya belum muncul. Nah ini cara mencari nilai peluang, cara mencari nilai peluang karena statistiknya F ya, maka kita gunakan ini ya. Ini probability function. Nilai FA-nya berapa? Ini derajat bebas 9, derajat bebas penyebut, ya, atau derajat bebas model, ini derajat bebas galat, ya. Oke. Hanya PF ini itu menghasilkan kumulatif peluang dari sebelah kiri. Nah, kalau kita cari peluang sebelah kanan ya 1 dikurang PF, ya. Makanya nilainya 0,076 sama seperti tadi. Oke ya? Oke, nah bagaimana menghitung taksiran? Ini lain lagi ya. Bagaimana menghitung taksiran? Kita gunakan library MESH, ya, MESH, ya. Karena kalau kita menggunakan gabungan antara X mu dan XA ini di Columbine, jadi satunya taruh sini, X-nya sebelah sini, sebelah kanannya, kita menggabungkan antara X mu dan XA, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat X-nya itu jadi apa seperti ini, ya X-nya. Ya. Nah, seperti ini. Maka ini rank-nya bukan 4 tapi bukan 5 tapi 4 karena jumlah keempat kolom yang terakhir itu sama dengan kolom yang pertama. Makanya kita panggil library-nya MAS ya. Agar memungkinkan untuk mengoperasikan J inverse. Ya, G inverse ini. Nah, itu kalau di klik nilai G inverse segitu tuh, ya. Ini G inverse-nya. Ya kan? Ya. Berapa kali berapa itu ya? Bisa lihat. Oke. Nah, ini nilai errornya nih, nilai error ya. Nilai error itu kan Y transpose Y dikurang Y transpose kali X kali ini inverse-nya ya, J inverse X transpose X pangkat min. Ini X transpose X pangkat min. X transpose Y ya. Nah, itu. Nah, jadi ini E-nya. Nah, kalau mau dilihat taksirannya ini 12,22768 ya. Sama dengan yang Excel tadi. Ya. Nanti bisa diperiksa sendiri ya, Excel-nya sama nggak sama ini. Itu yang kalau RAL-nya ulangan sama ya. Kalau RAL ulangan tak sama, RAL ulangan tak sama. Bentar. Nah, ini ya. Nah, ini. Sekarang ini. Oke, ke Excel dulu ya, ke Excel dulu biar ada pandangan bagaimana menganalisis pakai ini ya. Ini di sheet ini ya. Oke. Ini ulangannya nggak sama nih. Ya. Caranya gimana? Oke, caranya sama dengan tadi. Di bawah data ini ada data analisis ya. Single faktor gini ya. Ini saya berikan dulu. Saya kosongkan. Ini kosongkan, siapa tahu beda dengan tadi kan. Ini ABCD ini sorot ke sampai yang terpanjang. Yang terpanjang itu yang D ya, sampai D ya. Kolom label the best row dan sebagainya letakkan di G2, oke sama. Nah, betul ya. Oke, saya lebarkan kolomnya supaya bagus. Gini. Ya. Oke. Nah, ini lihat. Kan beda nih, ya. 4367 rata-ratanya ini saya tidak membandingkan apa namanya. Kalau ini dilihat variannya ini 421 paling besar
paling kecil 25. Nah, ada kemungkinan ini tidak mungkin variannya, tapi nggak masalah. Nanti bisa dipelajari sendiri. Yang penting poinnya adalah untuk mendapatkan nilai ini. Ya, ini P-nya 0,0109, 0,0109. Kalau 5% ini signifikan, terjadi signifikan karena ya bisa dimaklumi di sini ada 78, di sini paling kecil 50. Rata-ratanya, ya. Rata-ratanya. Nah, ini kalau pakai Excel caranya begitu. Nanti bisa aja lihat totalnya 3.700, ini 18, 19 ya, 18, 19. Oke, kita lihat. Nah, kalau pakai R. Kalau pakai R, sebentar. Nah ya, datanya sama nih, datanya sama. Nah ini cara pertama N1 4, N2 3, N3 6, N4-nya 7. Terus ini datanya jadi 1 ya. Kemudian nih. Nah, ini cara manual, tidak menggunakan direct sum ya. Ini kita buat yang namanya matriks vektor 1 itu panjangnya sama N1 plus N2 plus N3 plus N4. Di mana N1 pertama itu nilainya 1. Ya. Yang lain nilainya 0. Yang X2, 0 dulu sebanyak N1, baru 1 sebanyak N2, sisanya 0. N3, X3, sorry, 0-nya sebanyak N1 plus N2, baru 1. Nah, kan gitu. Kalau seperti ini kan panjang. Memang sengaja saya kasih tahu seperti ini, supaya yang lebih mudahnya, kalau kita menggunakan direct sum ya, tentunya direct sum. Nanti gimana direct sum-nya gitu ya. Nah, cuma di sini untuk data ini belum saya kasih direct sum, karena kalau mau direct sum harus dipanggil dulu tadi function library dari matrix calc-nya ya. Ini yang manual lama dulu, yang nanti yang pakai itu bisa belakangan, bisa kalian coba sendiri ya. Kan begini nih, ya. Oke, ini X1, X2, X3, X4. Kalau mau lihat X1-nya apa, X1-nya ini ya, X2-nya ini, ya kan? Kan bergeser tuh, sebanyak posisinya di mana dia berada ulangannya. Ini yang X1, X2-nya di sini, X3, X4-nya seperti itu. X3, X4 ya. Kemudian kalau digabung ya, ini N-nya digabung jumlahnya menjadi itu ya. Ini X mu-nya, XA-nya. Nah, dan seterusnya sama dan seterusnya. Dan seterusnya sama. Ini hanya bagaimana men-setting X mu dan XA. Ini aja. Ini XA. Sorry. Nah, gitu ya. Hanya men-setting ini. Kan nggak sama. Di sini 4, di sini 3, di sini berapa ya. Nah, mestinya bisa dengan menggunakan direct sum. Kalau kita lihat di ulangan sama tadi mana? Oh, library ini ya. Nah, seandainya kita mau tambahkan harus begini. Oke, di atas boleh di bawah sini, karena di sini kan belum dipanggil. Oke, ini tambahkan aja misalnya gini, sini ya. Nah, kemudian harus bikin setidaknya ini adalah I4 ya. Seperti yang sebelumnya, yang ulangan sama ini kan begini nih. Nah, matriks 1A1 ya, matriks 1A1. Nah, kalau yang ulangan tak sama, di sini misalnya ini X1, ya, X1, tadi pakai X apa enggak? Oh, X1 ya. X1 ya. Ini matriks kan gitu. 1. Ulangan pertama berapa? Ulangan pertama N1 ya. N1 1 ya. Nah, gini, X2. Jadi kalau mau cepat ya di copy ya. Copy gini ya. Copy, paste
Ini untuk X2, ini untuk X3, ini untuk X4 ya. Nah, ganti saja di sini. Ini 2. Ya. Ini 2 ya. Ini 3. Ini 3. Ini 4. Ini 4, ini 4. Ya. Kan lebih simpel ya. Nah, kemudian direct sum. Direct sum-nya XA itu kan, XA direct sum gitu ya. Nah, nulisnya harus begini, X1, koma. Ini direct sum lagi ya. X2, koma, direct sum X3, X4 ya. Itu nulisnya. Coba kalau kita lihat nih, X1. Oh, kita harus panggil dulu nih, nanti daripada ini nggak mau dia merajuk dia. Ini X1, X2, X3, X4 ya. XA ya. Coba lihat XA-nya. Nah, gitu ya. Nah, caranya gitu. Kan lebih simpel. Ini lebih simpel daripada yang di atas ini. Bingung kalian pakai ginian. Tapi nggak masalah ya. Mana aja yang suka ya. Ya. Baik. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau enggak, kita sudah sampai di sini. Materinya bisa kalian akses di bit.ly / materi apa namanya dulu, materi kuliah atau lupa juga saya. Yang jelas pernah saya share ya, di grup sebelumnya STA 313 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Ini saya cobanya dulu. bit.ly / materi STA 313. Ya, bit.ly / materi STA 313 ya. Nah, nanti muncul di situ. Nah, yang file-file yang digunakan hari ini bisa dilihat di sana, dicari. Di situ ada gabungan mungkin beberapa materi yang lain, ya.